Konsep merawat bayi itu prinsipnya adalah treat your baby like you treat yourself. Jadi rawatlah bayi seperti kita merawat diri sendiri. Idealnya ke DSA tuh kapan? Nunggu ada yang aneh dulu atau kita kepo emang pengen datang aja atau gimana? Apakah masing-masing bayi mempunyai perkembangan yang sama? Secara proses range-nya pasti sama. Cuman kemampuannya bisanya siapa duluan tergantung gimana bayinya distimulasi dan gimana media yang membantu dia untuk menstimulasi. Sehingga dia belajar, oh ternyata dunia di luar dia itu banyak tekstur-tekstur seperti ini. Sehingga dia muncul keberanian untuk mencoba hal baru. Jadi bayi itu harus terbentuk suatu muscle memory. Dia harus tahu, oh gerakannya gimana. Nah dengan kita lakukan stimulasi secara rutin dan berulang, muscle memory ini akan terbentuk dengan baik. Wah ini daging semua nih ya, saya langsung kayak wow banyak ternyata informasinya ya. Kamu lagi dengerin Ngobrol Parenting by Learning Time. Hai parents, welcome to Ngobrol Parenting Podcast by Learning Time Indonesia. Tempat di mana para parents dan juga calon parents untuk mengetahui banyak sekali hal-hal tentang parenting tentunya ya. Dan juga tempat curhatnya para parents. Kali ini bersama dengan saya, Feli Sumaiku yang akan menjadi host. Saya juga seorang istri dan baru menjadi ibu dari 2 anak kembar yang ganteng-ganteng. Nah, jadi langsung pengen ngobrol-ngobrol, tanya sama yang ahli. Karena kalau kita ngomongin soal parenting, pasti kan banyak tuh informasi yang pengen banget kita dapetin. Salah satu caranya adalah lewat sosial media. Nah, aku tuh abis scrolling, cari-cari tahu dan nemu Instagram yang sangat amat aku percaya, yaitu seorang dokter. Langsung saja kita ajak ngobrol. Dr. Yoga Yandika. Yeay. Hai dokter. Halo Feli. Iya nih saya mohon maaf nih. Sebelumnya saya cuma scrolling lihat kontennya. Baru saya follow hari ini karena baru ketemu kita gitu. Dokter ajak kenalan dulu mungkin halo-halo sama parents nih yang lagi nonton. Halo parents, perkenalkan saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak. Nah ini dokter juga seorang content creator ya kan. Jadi prakteknya online dan offline gitu ya dok ya. Iya online dan offline. Kalau offline-nya di mana bisa langsung dikasih tahu nih kayaknya di spill nih. Kalau offline nanti bisa lihat di Instagram saya aja. Keren. Oke. Nah kali ini nih parents kita pengen ngobrolin seputar. Ini jujur dok saya juga baru tahu ya istilah ini. Selama hamil saya taunya HPL. Ternyata ada 1000 HPK. Ya. Hari pertama Kehidupan. Nah ini kita pengen ngobrolin soal cara optimalkan tumbuh kembang anak di 1000 HPK itu. Nah, Oke. jadi ini kan panjang nih ceritanya nih dok ya. Apalagi karena tadi saya udah bilang anak saya kembar. Jadi mohon bimbingannya ya dok ya. Ada ini enggak sih beda, nggak tahu ya. Kalau anaknya 1 atau anaknya kembar, cara mengoptimalkan tumbuh kembangnya tuh sama aja atau ada perbedaan? Ya sebenarnya prinsipnya sama. Jadi kalau kita ngomongin 1000 hari pertama kehidupan, itu kan dari 9 bulan di dalam kandungan, Oke. sampai bayinya lahir, sampai bayinya dari 0 bulan sampai 2 tahun. Oke. Gitu. Jadi di total itu ada 1000 hari. Oh jadi dalam kandungan itu juga ada Iya, kehitung ya? terhitung. Oke. Nah, jadi gimana caranya mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya bayi? Pertama, pastikan pada saat ibu mengandung bayi, pastikan bayinya tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke. Jadi rutin kontrol ke dokter kandungan. Nah, saat bayinya lahir, baru ke kita nih dokter anak nih. DSA, oke. Puji Tuhan sih karena anak saya udah lahir ya udah mau 3 bulan berarti tumbuh kembangnya selama di kandungan aman gitu ya. Oke. Nah tapi berhubung tadi Feli juga udah bilang kalau dokter ini adalah juga seorang content creator. Biasanya nih dok, yang paling sering banget ditanyain sama netizen apa sih? Yang paling sering itu apakah perkembangan anak saya itu cukup sesuai dengan usianya atau tidak. Oke. Gitu. Sama yang paling sering juga apakah dia, kan kalau kita ngomongin anak nih, Feli ini anak ini ada 2 prinsipnya, ada tumbuh, ada berkembang. Oke. Nah tumbuh itu apa sih? Tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran. Jadi bisa diukur dia. Kita lihat dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Nah biasanya pertanyaan paling sering itu sehubungan dengan pertumbuhan. Dok berat badannya cukup nggak? Tinggi badannya gimana? Lingkar kepala gimana? Nah kalau berkembang itu anak belajar dari nggak bisa jadi bisa. Oh pantas ya suka dapat pertanyaan. Anaknya berapa bulan? Udah mau 3, udah bisa apa aja? Iya. Bisa nangis. Betul. Nanti kan
pada saat dia mendapatkan informasi, dia akan melihat kan, mengkonfirmasi ke anaknya sudah bisa melakukan hal tersebut atau tidak. Oke. Nah, pada saat dia merasa tidak bisa, nah baru datang ke kita tuh dokter anak. Dok, kok anak saya belum bisa nih. Misalkan nih, dia 3 bulan kok pada saat dia dilatih, yang lain mah palanya udah tegak, kok anak saya kok jatuh-jatuh aja. Oke. Nah, bener nggak ya dok? Nah, minta tolong dicek. Nah itu berarti kita sebagai parents harus benar-benar aware ya sama perkembangannya itu, mereka bisa ngapa-ngapainnya Ya, gitu. sebenarnya sekarang gini, kalau ngomongin perkembangan, akses informasi sekarang sudah lebih Banyak, enak buat iya, parents. iya. Jadi akses informasi itu bisa dari media sosial atau di bukunya paling mudah dan paling simple bacanya di buku KIA. Oh iya. Nanti dilihat tuh. Nah, informasi itu akan bisa menjadi sedikit panduan buat parents buat tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana anak itu seharusnya. Oke. Nah terus idealnya ke DSA tuh kapan? Nunggu ada yang aneh dulu atau kita kepo emang pengen datang aja atau gimana? Ya, jadi kan tadi kalau kita ngomongin tumbuh dan berkembang, kan berarti harus dipantau. Nah, pada saat dia dipantau, kapan dia harus dipantau? Ya. Nah, untuk 0 sampai 6 bulan, Feli, itu dipantaunya tiap sebulan sekali. Oh, oke. Ya, Sekalian jadi imunisasi 0 tuh ya. sampai 6 bulan tuh sebulan sekali dipantau. Biasanya sih datang pas imunisasi, sekarang kita cek tuh. Oh, oke. Gitu. Nanti 6 sampai 12 bulan itu 3 bulan sekali. Oke. Gitu. Nah, di atas 12 bulan, 6 bulan sekali. Nah, muncul pertanyaan berikutnya nih. Pada saat datang ke dokter, emang diapain sih? Nah, ya itu apa aja? Si bayinya tuh diapain? Nah, ada pemeriksaan dasar. Pemeriksaan dasar itu kan pertama tadi ada tumbuh dan berkembang. Berarti si bayi harus kita cek pertumbuhannya. Kita cek pemeriksaan fisiknya. Oke, berat badannya berapa? Ya. Tinggi badannya berapa? Oke. Lingkar kepalanya gimana? Oke. Nah, setelah kita cek pertumbuhannya, baru kita lihat kondisi bayi secara umum. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, Si bayinya kita periksa nih. Oh, kepalanya kita lihat. Oh, ternyata agak peyang sedikit. Oh, ternyata palanya oleng ke kiri ke kanan. Gitu. Oh, ternyata ada kondisi anatomis yang lain. Contoh misalkan ada lip tie, ada tongue tie. oke. Oh, ternyata ada celah di bibirnya. Oh, ada tanda lahir. Turun lagi ke bawah. Paru-parunya gimana? Turun lagi ke bawah lagi. Udelnya gimana? Oh, iya, Turun iya, lagi iya. ke kelaminnya. Kalau laki-laki kelaminnya testisnya turun atau tidak. Oke. Sampai dari atas sampai bawah diperiksa detail. Biasanya diperiksanya di 3 waktu. Pas bayinya baru lahir, pas kontrol pertama setelah bayi lahir, Oke. sama pas imunisasi. Ah, Oke. oke. Nah, setelah kita periksa pertumbuhan, kita periksa dari atas sampai bawah, baru terakhir kita periksa perkembangannya. Oh. Nah, perkembangan ini nanti ada step-stepnya. Perkembangan usia segini tuh harus gimana? Oke. Usia segini harus gimana? Misalkan 0-3 bulan tuh harus ngapain sih? Nah, iya tuh, Dok. 3-6 bulan ngapain sih? Nah, itu namanya kita cek milestone bayi. Wih, bayi mau 3 Gitu. bulan juga ada milestone-nya ya. Ada. Jadi dia ada sesuatu yang harus dia achieve di usia segitu. Yang kerennya nih sekarang parents sekarang nih sekarang sudah mendapatkan informasi yang cukup baik terkait itu. Jadi sekarang kita tugas sebagai dokter anak hanya tinggal memperbaiki sedikit demi sedikit latihannya saja. Oh. Karena hampir semuanya sudah terpapar. Jadi nanti misalkan si bayinya nih 3 bulan kan kita latihkan tengkurap misalkan. Oh, palanya masih belum nih. Nah, kita ajarin buat dia bisa tengkurap gitu. Oke, Jadi, oke. Yang diperiksa tuh 3 hal tadi. Pemeriksaan pertumbuhan, pemeriksaan fisik dari atas sampai bawah, sama pemeriksaan perkembangan. Oke, nah ini sekalian nih berhubung ada dokter kan saya sekalian semi konsultasi ya dok ya. Nih kan anak saya kan mau 3 bulan nih usianya. Nah usia 3 bulan ini karena anaknya kembar, jadi saya suka ngebandingin kok namanya Kai sama Ken. Wis, Ken. Jadi kok si Kai kepalanya gini ya, kok si Ken enggak ya, ini kok ini ya, ini kok ini. Tapi emang kondisi kembar berarti kan emang manusianya juga beda, jadi nggak harus selalu mereka sama banget gitu kan tumbuh kembangnya juga ya. Ya betul, nanti kan kalau kita ngomongin perkembangan bayi, nanti kan dilihat tuh dari usia kehamilan saat dia lahir. Pertama bayi itu lahirnya usia kehamilannya
normal atau kehamilannya lebih awal. 37 Kalau minggu. lebih awal kita bilangnya prematur, kalau dia normal ya berarti usia kehamilannya normal. 37 tuh normal atau? Normal. Normal ya, oke. Nah, nanti kalau dia usia kehamilannya awal, ya kita pakai perkembangan sesuai dengan usia bayi saat itu. Oh, Kalau dia usianya prematur, ada namanya usia koreksi. oke. Jadi nanti kita koreksi usianya buat menentukan perkembangannya sesuai dengan usia koreksinya. Usia koreksi itu usia bayi saat ini dikurangin prematuritasnya. Misal dia prematur 35 minggu. Berarti dia prematuritasnya 5 minggu. Oke. Nah, jadi usia dia saat ini dikurangin 5 5 minggu. minggu. Baru kita cek perkembangannya sudah sesuai belum. Oke. Gitu. Nah, itu untuk kondisi pertama. Buat menentukan titik pertama kita memulai perkembangan. Perkembangan. Nah, terus kalau pertanyaan yang Feli tadi, apakah masing-masing bayi mempunyai perkembangan yang sama secara proses, range-nya pasti sama. Cuman kemampuannya bisanya siapa duluan tergantung gimana bayinya distimulasi dan gimana media yang membantu dia untuk menstimulasi. Contoh misalkan tadi Feli bilang si Kay dan Ken usianya 3 bulan. Nah, apa sih yang harus dilakuin? Pertama, usia 0 sampai 3 bulan itu kan bayi sudah mulai belajar tengkurap. Iya. Kalau kita bilang namanya bahasa kerennya Tummy time. sekarang tummy time. Iya. Gitu. Jadi si bayi ini kan kita tengkurapin. Kita tengkurapin up gini ya. Oke. Nah, ini kita geser dulu. Sebentar, kalau ditengkurapin ya ini kan tangannya dia kayak push up nih dok nih. Nah. Nah yang bener. Nah, jadi di 0 sampai 1 bulan leher tuh belum kuat. Belum, oke. Jadi pada saat dia tengkurap pasti dia akan jadi kayak orang sujud gitu. Iya betul. Nempel. Jadi si tangannya ini nggak seindah bayi boneka ini. Ya. Iya. Pasti dia nempel begini nih. Iya benar. Iya. Ya. Atau kadang palanya oleng ke kanan atau oleng ke kiri. Iya. Nah, Oke. ini malum agak keras dikit karet sama. Nah, Iya lagi. pada saat dia begini, nah ini 0,1 bulan dia masih begini, masih belum dibantu apa. Nanti dia akan belajar tuh ngangkat lehernya. Oh dari 1 bulan ya dok? Dari lahir sudah Dari harus lahir dilatih ya? tummy time. Oke. Nah, nanti saat dia sudah mulai pelan-pelan kuat, si lehernya sudah mulai bisa dia koordinasikan, di 1 bulan sudah bisa kita berikan alat bantu. Sehingga si kepala bayi ini ada space antara kepala dengan dasar. Oh. Tujuannya buat apa? Supaya ada gravitasinya. Sehingga si kepala bayi dia terpaksa buat naik. Buat naik. Oh. Nanti bisa kita pakai yang pertama yang tipis dulu. Yang begini. Jadi si bayinya kita angkat, taruh dia di sini. Nah, Oke. sebagai tahanan awal. Jangan terlalu tinggi dulu. Oke. Karena kalau terlalu tinggi palanya akan jatuh. Jadi ada space minimal setengah kepal. Oke. Ini 1 bulan nih, nanti dia mulai belajar ngangkat. 1 sampai 2 bulan tuh dia belajar ngangkat 30 derajat. Oh. Si kepalanya. Gitu. Oke. Nah, di 2-3 bulan dia sudah mulai belajar 60 derajat. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita ngomongin lebih tinggi, berarti kita bisa gunakan bantal yang lebih tinggi. Oh, Ini kan tambahan. bantalnya kan tipis nih. Tipis, kecil. ya. Nah, bantal yang lebih tinggi bisa kita pakai bantal yang lebih tinggi. Kita ganti yang Lebih ukurannya tebal lebih besar. gitu. Maaf ya, Dek, ya. Oke, bentar ya. Iya. Enak nih bayinya nggak nangis-nangis nih. Di Posisinya diam lagi dia nggak Iya diam, bener nggak dia. ngapa-ngapain. Bener nggak oleng-oleng. Tapi ditaruhnya itu di dadanya Di mereka dada. ya dok ya. Jadi kalau ngomongin posisi tengkurap, posisi normal bayi itu tidak boleh open. Oh. Jadi dia harus close. Oh. Gitu. Karena kalau open dia nggak bisa ngangkat kepala dia. Coba Feli bayangin jadi bayi iya. saat dia tengkurap, bahunya kebuka, susah dia kayak Susah, Superman begini. Iya benar. Dia harus close. Oh. Posisi netral di dalam kandungan. Jadi dia begitu. Nah, jadi tangan bayinya ditaruh di sini nih. Nah, Oke. dia ditaruh ada space-nya, space-nya makin jauh sehingga dia bisa mengangkat 60 derajat. Makanya Dia tadi. ngangkat saat dia ngelihat. Nah, di 2 bulan jarak pandangnya makin jauh. 1 bulan tuh 1 kepal. Oke. 2 bulan 2 kepal. Kayak tambahan. Nah, jadi bayi sudah mulai muncul senyum sosial. Jadi di 2 bulan nih
si bayi udah mulai bisa nih, pas Feli ngomong nih udah mulai Iya sih. udah mulai gitu. Nah, Tapi ini durasinya berapa lama, Dok? senangisnya bayi. Oh gitu. Ya, jadi kalau tummy time durasinya itu sampai bayinya nangis. Oh, kalau saya ibunya yang nangis. Gitu. Kalau dia belum nangis, belum kehitung 1. Oh gitu. Karena kita harus push sampai limit. Oke. Semampunya bayi tapi sampai bayinya nangis. Misalkan nih 1 menit dia udah nangis. Ya udah. Stop. Oh. Tentangin. Oke. Nah, cara telentanginnya juga ada Ya, ada caranya. ada caranya. Kan kalau telentangin ini kepala, taruh tangan, tangan satunya masuk, tinggal digeser. Oke. Sehingga saat kepalanya jatuh, tangan kita ini udah nangkup di sini. Hap. Oke. Nah, tinggal kalau kita ada bantal kayak gini nih lebih enak nih. Langsung. Tinggal kita taruh di sini. Nah, si bayinya bisa langsung istirahat. Gitu. Ya. Oke, Dok. Nah, Siap. kita balikin lagi, taruh tangannya di pipi begini, kita gulingin. Set. Nah, taruh. Oke. Oke. Ini kalau anak saya bisa ngomong, mama yang bener ya kalau nggulingin saya ya. Ya kan konsep merawat bayi itu sebenarnya simpel, Feli. Konsep merawat bayi itu prinsipnya adalah treat your baby like you treat yourself. Jadi rawatlah bayi seperti kita merawat diri sendiri. Jadi setiap kita mau mengerjakan sesuatu ke bayi, kita harus bisa bayangin. Kalau kita jadi bayi, kita mau nggak sih digituin? Gitu. Contoh kayak tadi nih, misalkan saat tengkurap. Kalau kita jadi bayi, kita mau nggak sih kalau tangan kita kebuka begini? Iya. Bayangin dia mengangkat, dia Susah. Iya. Ya. Oke. Nah, nanti di 3 bulan kan lehernya sudah makin kuat. Saat dia sudah mulai makin kuat, dia harus bisa mengangkat 90 derajat. Iya, kayak kura-kura, Dok, anak-anak saya, Dok, dia tuh. aja bisa. Jadi kan Iya, tadi Ken sama Kay kan Kayak udah 3 sama bulan Kay, ya. kan. Ya. Kadang kayak matok-matok gitu, Dok. Ya. Nah, itu kalau dia masih goyang-goyang, tandanya dia masih harus menstabilkan lehernya. Oh. Makanya itulah pentingnya latihan tummy time. Karena Oke. tummy time tujuannya adalah bukan cuma melatih kepala saja. Jadi saat dia tummy time tuh otot lehernya dia akan stabilisasi. Oke. Jadi memperkuat otot leher. Yang kedua, pada saat dia tummy time, diafragmanya akan turun sehingga dia bisa nafas lebih enak. Oke. Saat dia tummy time, tekanan di perut akan meningkat, udara jadi ngalir ke bawah sehingga mengurangi kembung pada bayi. I see. Makanya pentingnya tummy time dilakukan di usia baru lahir pun boleh dilakukan tummy time. Makanya ada perbedaan tuh, pergeseran informasi. Kalau zaman saya kecil dulu waktu masih bayi 3 bulan baru boleh, nggak boleh tummy time. Iya. Nah sekarang dari lahir sudah boleh. Oke. Nah, silakan parents ya. Lanjut ya. Kan 3 bulan nih, 3 bulan dia sudah mulai belajar lagi nih tummy time. Tummy time harus lebih tinggi dong. Iya. Kan tadi 2 bulan dia 60 derajat. 3 bulan 90 derajat. 3 bulan 90 derajat. Supaya dia bisa 90 derajat, dia butuh jarak yang lebih jauh. Oke. Otomatis Tambah kita lagi. naikin lagi ininya. Dengan Oke. cara kita doubling si bantalnya. Iya. Nah, Oke. doubling bantalnya kita tempel. Nah, mau pakai yang ini atas boleh, bebas. Yang bawah juga Kita boleh. taruh nih, set. Nah, taruhnya bukan megang satu tangannya, nanti 2 tangan ya. Iya. Ini hanyalah praktek biar cepat aja ya, parents ya. Kita taruh begini, nah dia akan ada space lebih jauh, Lebih jauh. sehingga dia akan mulai gitu. Oh. Dan tangannya kadang suka jadi maju ke depan kayak orang push up gitu. Ada push up dia naruh set 90 derajat. Nah, dia mulai senyum-senyum tuh. Iya, lagi lucu mulai banget gitu. Ya, nah dia ngelihat 90 derajat. Pada saat dia 90 derajat dilatih lah. Nah, ini pada saat dia kayak gini, ini kan kayak orang push up nih. Iya. Jadi selain dia melatih otot leher, dia juga melatih otot punggung. Punggungnya. Sehingga otot punggungnya juga mulai dilatih. Oke. Nah, karena dia jarak pandangnya sudah makin jauh, anak itu sudah makin bisa melihat. Kan tadi 0 bulan dia jarak pandangnya masih sebatas satu kepal. kepal. Oke. 1 bulan 1 kepal, 2 bulan 2 kepal, 3 bulan 3 kepal. Oke. Nah, selain dia bisa melihat, dia sudah mulai bisa mendiferensiasi warna. Iya. Di 0-2 bulan dia bisa melihat warna hitam putih. Oke. Itu warna yang kayak gimana sih? Warna hitam putih itu warna yang kayak gini nih. Dia dikasih warna hitam putih, taruh aja di depan ini nih, pas lagi tummy time taruh begini nih. Nah, gitu. Jadi dia ngeliat, wah. Apa itu Apa ya? itu? Nanti coba deh, Feli pakai baju yang hitam putih sama pakai baju yang berwarna. Beda, iya, Dok. Beda nanti. Beda. bayinya ngeliatnya.
Kalau no 2 bulan dia kelihatannya kayak, kelihatan nih. Kayak lebih fokus juga gitu ngelatinnya. Fokus. Kalau berwarna dia belum. Di atas 2 bulan dia mulai bisa membedakan warna-warna yang kontras, yang dominan. Oke. Yang Mejiku, Hibiniu dia udah bisa tuh. Oke. Di atas 6 bulan baru warna yang lain. Jadi sejarak pandangnya 2 bulan di sini, 3 bulan si mundurin. kepal-kepalnya itu tadi ya. Atau ini bisa diganti dengan si wujud orang tuanya. Oh, kitanya yang di depan? Kitanya di depan. Oke. Nanti dia jadi mau ngomong tuh. Sekalian dia belajar bahasanya. Bahasanya udah mulai muncul namanya echoing. Echoing. Ya, dia udah mulai teriak-teriak. Udah mulai senyum. Echoingnya udah mulai muncul. Nah, di 3 bulan. Sambil latihan yang lain ada namanya latihan otot bahu. Jadi lakukan gerakan masuk, buka, gitu. bawah, ke bawah atas. Juga. Jadi masuk otot bahu sini, buka otot bahu yang sini, bawah, dia latihan punggung, atas otot yang sini. Ya, masuk, buka, bawah, atas. Kerjain. Biasanya anak-anak saya cuman 1, 2, 1, 2. Ini kan cuma dada doang. Berarti atas bawah juga atas ya. bawah tuh buat pinggang atas. Oke. Gitu. Ini anak saya kalau lagi nonton tuh gitu mah. Nonton ya Kay ya. Nanti atas bawah. Tujuannya supaya otot bahunya kuat. Oke. Sehingga dia siap untuk latihan lanjutan. Jadi kalau ngomongin perkembangan, dia tuh berkembang dari ujung kepala sampai ujung kaki, berurutan. Bertahap juga gitu ya. 0-3 bulan memperkuat otot kepala dan leher, 3-4 bulan punggung, 4 bulan pinggang, 4 bulan 5 bulan pinggang tengah, 5-6 bulan pinggang bawah. Oh, gitu. Tuh. Ya. Nah, jadi lakukanlah tummy time. Tummy time di mana tempatnya 0 sampai 6 bulan tuh tetap lakukan tummy time. Karena nanti di 4 bulan kan punggung dia sudah mulai kuat. Dia mulai latihan pinggang tengah. Baru kita latihan duduk. Caranya kita pangku bayinya. Di 4 bulan tadi tuh ya dok ya? 4 bulan dengan syarat lehernya sudah 90 derajat. Oh, kalau belum jangan dulu berarti? Kalau belum sebaiknya latihan tummy-time tandanya belum terlalu sering. Oke. Cara taunya udah siap atau belum, lihat deh. Si kepalanya pas lagi begini dia sering jatuh-jatuh enggak? Oke. Kalau masih jatuh, berarti latihan tummy-time belum terlalu sering. Oke. Nah, itulah pentingnya gunakan alat bantu atau media yang bisa membantu dia untuk tummy-time dengan baik. Nah, punten dok. Punten, tadi kan kata dokter berarti tummy time-nya belum sering. Nah kan kalau tadi ditanya durasi kan senangisnya aja, kan push the limit. Nah tapi dalam sehari tummy time-nya tuh berapa kali tuh? Maksudnya apakah cuma pas pagi aja atau siang aja atau all the time gitu? Ya kalau untuk tummy time anjurannya sebaiknya 5 kali sehari. 5 kali sehari. 5 kali sehari minimal. Minimal ya? Minimal. Nah sampai bayinya menangis. Oke. Kalau bisa lebih baik lebih bagus. Bahkan nih kalau misalkan sebaiknya tuh setiap dia kebangun sebelum disusuin tummy time dulu. Sebelum susuin ya? Ya. Oke. Karena nanti ada dalam suatu masa si bayi itu dia akan lebih milih main daripada susu. Oh sekarang anak saya lebih milih main daripada tidur. Ya. Nggak tidur-tidur. Jadi pada saat lagi begitu tummy time aja. Tummy time dulu, olahragain dulu, dia udah ngantuk, baru tuh nyusunya lebih bagus. Oh gitu. Oke, terima kasih dok. Oke deh. Oke sip. Sekarang lanjut. Kita lanjut yang 4 bulan. 4 bulan. Nah, duduk. 4 bulan bayi sudah mulai belajar duduk. Duduk itu ada 2 tahap. Ada duduk with support, ada duduk without support. Ada duduk dengan bantuan, ada duduk tanpa bantuan. Nah, saat dia duduk dengan bantuan, kita taruh nih bayinya di sini, di paha. Kayak film sekarang nih ya, pangku ya. Jadi dia nggak boleh senderan, karena kalau dia senderan, ini bukan duduk. Nyender. Ini tiduran, tidur. posisi duduk. Oke. Tidak melatih otot pinggang. Pinggangnya. Kalau begini, ini melatih otot pinggangnya bayi. Tangan kita di depan perutnya gitu ya Tangan dok? kita di depan perutnya bayi. Kita sangga sehari 5 kali, durasinya 30 menit. Gitu. Kenapa 30 menit? Karena ini persiapan buat dia makan nanti. I see. Kalau dia makan, dia harus duduk selama 30 menit. 30 menit. Nah, di support. Nanti ini bisa dipangku begini boleh. Bisa kita taruh di kasur
Taruh Ambil. begini boleh. Oh, Nah, oke. dudukin, hap. Nah, saat duduk, kalau duduk jangan dipegang begini ya. Kita duduknya harus kita sanggah begini ya. belakangnya. Iya, iya, Nah, iya, ini iya. karena bayi jadi kaki saya harus nahan segini ya. Ini karena bayinya agak karet nih. Kalau bayi yang beneran dia duduk beneran ya. Iya, iya, iya. Nah, yang bener ini jangan dipegang tapi disanggah begini. Ini anak saya apa dibawa aja dok nih sekalian praktek. Ya. Nah, pada saat dia duduk Heeh. bisa kita kasih benda-benda yang bisa membantu Oke. supaya dia bisa fokus duduk. Stimulasi lagi. Ya, macam-macam tuh benda-bendanya. Bisa benda-benda yang begini, dia megang-megang nanti dia ngambil, atau bisa juga yang bola-bola. Oke. Bisa juga dia bola, dia megang Mhm. gitu. Atau bisa juga usia segini dia sudah mulai giginya tuh sudah mulai gatel. Jadi 3 bulan ke atas dia sudah mulai liuran banyak. Udah mulai masukin tangan ke mulut. Jadi bayi sudah bisa masukin. Nah, yang penting nggak jempol. Oh. Karena kalau jempol, kalau dia ngadepnya ke atas, dia bisa jadi kedorong. Oke. Sehingga jadi tonggos. Iya, iya, iya. Jadi Gitong nanti ya. kalau supaya dia nggak jadi tonggos, si jempolnya nggak boleh masuk. Kalau yang lainnya boleh masuk. Atau bisa kasih benda-benda yang bisa dia pegang. Contoh titer. Iya titer sekarang tuh banyak tuh ya. Titer begini nanti dia pegangin, terus dia gigit-gigit. Ya. Jadi selama 30 menit itu juga merekanya jadi kayak nggak bosen gitu ya dok Yes. ya. Dan si pengasuhnya juga nggak capek. Iya benar. Karena nanti kan dia akan jadi ngeliatin anaknya ngapain. Kalau ada mainan kan dia gigit-gigit. Gitu. Atau bisa juga kasih yang benda-benda kayak gini nih, sensorik. Oh, oke. Ya, tekstur-tekstur. Tekstur. Nanti kan dia pegang-pegang nih ada bunyi-bunyi kresek-kresek. Bunyi apa sih nih? Iya iya. Oh, ada tekstur yang apa bulu-bulu gitu. Oh, ternyata ada yang ini bisa dia tarik bisa copot, twing, copot begitu. Bisa jahit. Nah, nanti dia bisa gigit-gigit tuh, bisa main-main sambil megang. Ya. Oke. Atau si benda-benda ini yang benda-benda yang kayak gini juga bisa kita lakukan latihan grabbing atau menggenggam pada saat bayinya tidur. Tadi kan duduk, nah saat tidur kita juga bisa taruh nih bayinya, nah begini, terus taruh aja di atas badannya begini. Oh. Nah, nanti dia megang, gigit, Sambil dia nyari gitu. bendanya. Oh, dia ada benda tekstur yang kasar, Ya, ya. ada yang bulu-bulu, Oke. gitu. Sambil menyelam minum Minum air. air. Ya, sambil Kalian ya, oke. sambil kita ngistirahatin bayinya, sambil bayinya explore sendiri Tapi tuh terhadap tekstur. fungsinya apa sih dok? Maksudnya ya eksplorasi itu aja biar dia tahu ada benda ini loh, ada benda itu loh, atau gimana Nah, sih? jadi kan kalau ngomongin sensorik, bayi itu kan harus merasakan tekstur. Heeh. Jadi sebenarnya secara naluri dia akan belajar tekstur alami dari diri dia sendiri. Contoh misalkan di tangan kita itu dia akan mendapatkan 4 tekstur dasar. Coba Feli begini, gesek. Iya. Nah ini tekstur lembut. Lembut, iya. Oke, saat dia megang tangannya, lembut nih. Emang kalau ada gini Gitu. mah lembut langsung segala Ya. macam ya. Nah kalau kita tekan, teksturnya kenyal. Oke, ya. Jadi kalau dia gigitin gini, dia Beda belajar lagi. tekstur kenyal. Aha. Pas dia pindah ke tulang, dia belajar tekstur kasar, Oh, kasar. keras. Makanya dia gigit-gigitin si Iya benar. tulang tangannya, Heeh. gitu. Dan di tempat yang lain nanti dia akan gigit-gigitin baju orang tuanya, Iya lagi. segala macam. Heeh. Nah itu tekstur yang lain dari pakaian-pakaian tadi. Nah tekstur tadi bisa didapatkan dari benda-benda stimulasi. Benda-benda stimulasi salah satunya yang kayak gini nih. Misalkan ini kresekan, ini benda berbulu. Sehingga dia belajar, oh ternyata dunia di luar dia itu Ada. banyak tekstur-tekstur seperti ini. Oke. Sehingga dia muncul keberanian untuk mencoba hal baru. Oh gitu. Gitu. Jadi tujuan sensorik tuh untuk itu. Sehingga dia muncul keberanian untuk mencoba hal baru. Makanya nanti coba aja Feli lihat. Ya. Semakin dia bertambah usia, Mm-mm. taruh mainan di depan dia, nanti dia akan ngeliat dulu. Dia sentuh. Oke. Dia sentuh. Iya. Gitu. Nah kalau dia ngeliat, oke nih. Dia pegang dulu, dia takut, dia lihat lagi. Tapi dia masih penasaran apa sih itu. Dia pegang lagi. Oh. Nah saat kita melatih itu lebih awal, keberanian itu akan lebih cepat muncul dan tumbuh. Oke. Dan kalau misalnya dimasukin ke mulut pun juga nggak apa-apa ya tadi? Gak apa-apa kan biasa. Kalau gitu kita sebenarnya harus pilih yang food grade, yang benda-bendanya yang kalau digigit Aman, iya. ya itu nanti
apapun bendanya itu kan nanti kan bisa dilihat di produk dan Ya. lain-lain. Ini produknya food grade atau tidak, Iya. aman enggak, Oke. kalau Berarti dicucinya gimana. cari yang food grade, cari Ya. yang aman, masukin mulut nggak apa-apa. Punten, Oma, halo, jangan dilarang ya. Berarti kadang gitu dok, suka jangan masukin mulut, jangan masukin mulut. Ya. Kadang juga tangan juga jangan masukin mulut. Ternyata itu ada gunanya ya. Ya, dan selain dia belajar tadi, bayi itu mengenal dunia dia dari mulut. Makanya ada namanya fase oral. Jadi semuanya akan dia masukin ke mulut tuh. Oke. Dan otot mulutnya Rahangnya juga mulutnya. jadi akan berkembang. Oh, Sehingga oke. semakin sering dia masukkan benda ke mulut, bayi itu akan berubah fase protruding, menjulurkan lidah. Kan kalau dia nyusu kan Iya begitu. begitu. Sampai dia bisa fasenya memundurkan lidah. Oh. Saat dia sudah bisa memundurkan lidah, dia sudah bisa memindahkan makanan dari depan ke belakang. Ditelen juga lama-lama. Oh gitu. Itu pentingnya. Jadi 4 bulan tuh banyak yang bisa dieksplor. Iya, iya. Ya, iya. bisa eksplor duduk, bisa eksplor mainan. Mainan ini sebenarnya bisa juga kita latih dari 2-3 bulan juga sudah boleh sebenarnya. Cuman biasanya kalau 2-3 bulan dia belum bisa menggenggam full karena jarak pandangnya Masih belum terlalu terbatas ya. jauh. Oke. Nah, itu dia lanjut. Wah, lanjut. ini daging semua nih ya. Saya langsung kayak wow, banyak ternyata informasinya ya dari baru sampai 4 bulan aja gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang 5 bulan. 5 bulan bayi ini makin pinter. Dia ternyata pinggang atasnya sudah makin baik. Kan kenapa sih tangan kita taruh begini? Tujuannya supaya distribusi tekanan di tulang punggungnya terpindahkan ke tangan kita. Oh, Gitu. Karena kalau kita lepas, tekanan di tulang belakang ini akan terlalu tinggi. Iya. Sehingga tangan kita masuk. Nah, dia udah mulai kuat nih pinggang atas, udah bisa nyimbangin. Sudah mulai bisa dudukin di kursi makan. Oh. Jadi 5 bulan tuh sudah bisa taruh bayinya di high chair. Oh iya kan 6 bulan makan. Ya, sambil dia belajar. Dengan syarat tadi lehernya sudah harus kuat. Nah, punten Dok. Kan semua ada syaratnya juga ya, terms and conditionnya. Kalau ternyata nih misalnya, apalagi anak saya 2 nih. Misalnya ternyata Kai udah bisa, Ken belum bisa. Itu harus lebih sering lagi, satu. Ya. Terus tapi maksudnya itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan Kalau atau dibilang dikhawatirkan kan lihat red flag-nya. Kalau dia usia misalkan gini, usia 3 bulan masih belum ngangkat full sama sekali, ya harus segera bawa ke dokter. nah itu Kalau dia misalkan nanti usia 6 bulan belum bisa nahan duduk dengan benar, bawa ke dokter. Gitu. Ya. Oke. Nah, Oke, lanjut. 5 bulan dia mulai duduk di kursi makan. Duduk di kursi makan kita kurangin. Kan kalau begini luas permukaannya masih besar. Tangan kita ini kan mendistribusikan tekanan di tulang belakang. Iya. Kan kalau kita belajar dulu nih fisika nih Vel. Kan tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Saya udah lupa tuh Dok. Ya. Jadi semakin besar luas permukaan yang nempel, tekanannya akan semakin kecil. Nah, makanya 4 bulan kita kasih luas permukaan yang cukup besar untuk mengurangi tekanan sehingga dia belajar menyeimbangkan. Nah, karena dia sudah mulai makin seimbang, kita hilangkan, kita kurangin luas permukaannya. Kita taruh meja. Ah iya betul di depannya. Kita taruh meja di depannya. Terus dia duduk di mejanya. Nah, saat dia duduk di meja, bisa kita kasih tuh mainan-mainan yang bisa membantu dia untuk tetap duduk. Ya balik lagi macam-macam. Ada benda yang kayak gini, dia taruh. Nanti dia lihat tuh ada bola-bola. Dia ngeliat tuh ada bola di dalam, dia nggak bisa ngambil. Iya, tapi dia iya. Atau bisa juga mainan-mainan yang bisa dia ambil. Contohnya mainan yang bisa dia tarik-tarik. Dia penasaran. Bukan sihir ya. Ya nggak keluar-keluar, nggak selesai-selesai nih. Ternyata pas selesainya, habis. Habis. Bisa. Ntar kelinci Dok keluar. Dikirain nggak habis-habis ya. Nah dia ngambil, bisa juga yang mainan-mainan yang lain. Pencet-pencet, ditekan-tekan gitu. Dia ngeliat pencet-pencet, dia lihat benda apapun yang bisa membuat dia meraba-raba tekstur-tekstur tertentu. Gitu. Atau yang bola tadi, mana bola? Nah, bola. Begini dia ngambil sehingga dia bisa duduk tanpa terasa. Dan konsepnya harus selalu ingat, duduk itu bukan senderan. Iya. Senderan bukan duduk. Jadi dia harus duduk dengan syarat posisi tangannya jangan open begini, harus close.
Sehingga dia mempertahankan posisi badannya close. Nah, kayak bayi ini nih, ini udah keren nih dia, udah bisa Mantep. duduk mandiri dia tuh. Oke. Tegang sekali dia. Ya. Dok punten, pertanyaan penting gak penting? Si high chairnya dikasih bantalan atau udah biarin aja kayak gitu? Nggak usah dikasih bantalan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan konsepnya dia nggak senderan. Betul juga. Gitu. Oke. Ya, dia duduk saja. Oke. Nah, nanti sampai dia bisa duduk tanpa bantuan. Bantuan, oke. Tadi kan Tanpa bantuan tuh saat dia sudah mulai minimal 10-15 menit duduk di kursi makan, baru kita lepas duduk tanpa bantuan. Sehingga sudah tidak ada tekanan ke tulang belakangnya, ini sudah bisa duduk begini nih, santai. Bisa gitu dia. Oke. Ya, duduk tanpa bantuan. Iya. Gitu. Usia 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, mulai tuh kan tadi perkembangan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Nah, kita masuk yang 6 bulan. Bawahan lagi nih. Bawahan lagi. 6 bulan dia sudah mulai bisa. Oh, tadi yang di 4-6 bulan ada satu lagi yang kurang fair. Apa tuh, Dok? Latihannya latihan guling-guling. Oh iya. Ya, guling-guling. Lupa tadi kelewat. Maaf ya. Nah, latihan guling-guling kita telentangin. Terus si tangan ini taruh di bawah kaki. Oke. Up. Nah, jempol di luar, punggung tangan di atas paha, tangan bayi ini jangan di bawah, harus dikatasin. Oke. Terus kita gulingin. Set. Oh. Hop. Kalau ini kan dia mau minum, tapi sebenarnya ya kita taruh begini, tengkurap dia, hop, tengkurap. Oke. Nah. Oke, berarti tahapannya sebelum ke tummy time-nya itu juga ya si tengkurapinnya itu tadi ya, rolling. Jadi gitu di ya. 4-6 bulan tuh latihannya selain latihan duduk, latihan guling-guling. Guling-guling itu ada dari telentang ke tengkurap, atau dari sebaliknya. tengkurap ke telentang. Nah, dari tengkurap ke telentang caranya bahu sikunya kita geser nih, kita tahan. Sangga bahu sikunya kita geser ke samping. Gitu. Oke. Up, kita geser, nanti dia goleng. Nah, yang sering terjadi nih, parents ini, yang sering terjadi dia nungguin bayinya. Kok enggak Nah itu enggak dia. telentang sendiri. Emang dibantu kan, Dok? Harusnya dibantu. Oke. Gitu. Karena kalau ditungguin itu namanya nontonin bayi guling. Yang benar itu adalah digulingkan. Wow, agak ngeri ya, digulingkan ya bayinya. Digulingkannya bahunya. Bahunya. Gitu ya. Bukan bayinya digulingkan. Jangan. Dari itu ya. Nah, digulingkan yang benar. Oke. Kenapa digulingkan? Jadi bayi itu harus terbentuk suatu muscle memory. Dia harus tahu, gerakannya gimana. Nah, dengan kita lakukan stimulasi secara rutin dan berulang, muscle memory ini akan terbentuk dengan baik. Dia jadi tahu, kalau mau guling tuh tangan saya itu nggak bisa begini, karena kalau tangan saya kebuka, dia jadi nyangkut, nggak bisa ngapa-ngapain. Superman jadinya dia. Gitu. Tangannya harus close. Gitu. Ada lagi, ternyata dari tengkurap supaya saya bisa guling, siku saya ini harus saya geser. Sehingga saya bisa guling telentang, bisa begitu. Oh iya, dengan begitu bayinya juga ingat. Ya. Dan lama-lama mungkin bisa jadi begitu sendiri ya. Sendiri. Makanya ada beberapa VT-VT atau real series yang di media sosial tuh kadang si bayinya udah ngerjain, dia ngeliat bapaknya ikutan guling nyontohin, dia juga ikutin. Gitu. Iya. Tapi bentar, pertanyaan, kalau tummy time harus ada bantalnya, kalau pas lagi di rolling itu tetap pakai bantalan juga tuh gimana, Dok? Enggak pakai bantalan. Enggak pakai ya? Ini kita hilangin Take out dulu. Oke. Maaf. Nah, pas lagi rolling, ini juga nggak usah ada. Ya, nggak usah. Pas lagi rolling, dia dari telentang begini ya. Tadi diulang ya. Tangan di bawah kaki, jempol di luar, punggung tangan di atas paha, tangan dikatasin, kita gulingin. Set. Wow. Ya. Ada prakteknya, anaknya uget-uget tuh pasti kan. Nah, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Bahu siku tahan. Sikunya tangan satu masuk. Sikunya digeser. Oke. Jadi dia tahu gerakan yang tadi tuh, muscle memorinya terbentuk. Jadi dia tahu kalau mau telentang dari telentang ke tengkurap, kaki saya harus saya angkat.
I see. Oh, tangannya nggak boleh di bawah, harus di atas. Karena kalau di bawah dia nyangkut begini. Ah. Harus di atas supaya dia bisa begini. Oh, jadi ini juga membangun awareness ke bayinya sendiri ya, dokter ya. Jadi bayinya tahu nih ada muscle memory, gerakan dari telentang ke tengkurap tuh begini. Oke. Dari tengkurap ke telentang tuh begini. Oke. Nah, tadi kan sama dokter kan dihitung 5 detik tuh ya. Nah, itu ke kanan, ke kiri, itu juga durasinya berapa lama? Kanan 5 kali, kiri 5 kali. Sehari minimal 5 set. Oke. Kalau Rata-rata bisa. ya. Kalau bisa ya. Ya. Karena itu kan nanti kan dia belajar supaya terbentuk tadi tuh muscle memory. Karena gerakan yang rutin dan konsisten itu akan melatih bayinya untuk mengingat gerakan tersebut. Oke. Itu kalau di Begitu, saya Feli. dikali 2 tuh dok ya. 10 set saya tuh anaknya 2 yang Ya betul. Oh iya kembar ya. kembar. Ya, Berarti ini emang harus ibunya sama ayahnya menstimulasi si Ya anak berarti kembarnya kanan ya. kiri gitu ya. Betul juga sih. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Kita masuk ke usia berarti 6 bulan dong. Ya sekarang 6 bulan. Tadi udah 5 bulan ya. 6 bulan kan dia sudah mulai duduk. Makan. Nah Oh iya, duduk. duduknya tadi kan di kursi makan. Up. Nah dia sudah mulai muncul makanan pendamping. Yes. Dia butuh pendamping. Ya. Karena ternyata ASI saja Tidak cukup. tidak cukup untuk Oke. memenuhi kebutuhan nutrisi dia. Kan tadi kalau kita ngomongin 1000 hari pertama kehidupan ada tumbuh dan berkembang. Jadi kita jangan hanya selalu memperhatikan perkembangannya, kita memperhatikan pertumbuhannya. Oke. Jadi dia butuh makan. Nah, dia duduknya sudah harus siap. Kenapa sih duduk itu tadi harus sampai dia tidak boleh senderan? Iya, kenapa tuh dok? Sekarang coba Feli bayangin, prinsipnya kan tadi treat your baby like you treat yourself. Nah, Yes. sekarang coba Feli duduk, sekarang Feli senderan. Iya. Nah, senderan, Ngantuk nih lama-lama. terus Feli coba ngunyah, terus nelen coba. Nah, sekarang coba maju, terus ngunyah, terus nelen. Iya, Lebih enak duduk ngunyah dan nelennya kalau dia badannya tegak. tegak. Oke. Jadi itulah sebabnya dia harus duduk tegak kayak gini nih. Iya bener lagi ada oglek-ogleknya ya. Kan gitu palanya kan gitu kan. Nah, nanti dia mulai belajar makan. I see. Mulai belajar makan. Nah, saat dia mulai belajar makan, disitulah pentingnya si gerakan-gerakan tangan ke mulut masuk tadi si mainan-mainan yang bisa masukin yang bola-bola tekstur. Jadi itu tuh persiapan untuk makan ya dok ya. Ini supaya dia terbiasa sama benda-benda tadi sehingga gerakan protrudingnya berubah menjadi gerakan masukin ke mulut. Oh. Sehingga si sendok masuk nih, saat dia buka mulut, hap, Masuk. nyam 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 nyam, nelen mundur. Oh gitu. Gitu. Dan dia ngelihat benda tadi, ini kan ada benda-benda ini, kan dia ngelihat nih, dia ngelihat, dia masukin. Nah sehingga saat ada sendok mendekat, dia sudah punya suatu perilaku, dia mendekati bendanya. Oh gitu. Sehingga dia ngambil hap, Oke. hap gitu. Nah itulah pentingnya buat parents, Ya. buat mencari tahu kira-kira media apa yang bisa membantu bayi untuk proses perkembangannya. Itulah pentingnya stimulasi. Yes. Berarti. Oke. Gitu. Kalau kita kan zaman dulu, oke pesawat mau masuk, apa gitu ya. Oh. Nah nanti dia kan duduk nih. Nah saat dia duduk, nah kenapa duduk itu harus tegak? Karena kalau misalkan bayinya kayak gini nih, oleng gini nih. Nah bayangin ada makanan masuk, Nggak bisa. dia akan susah nelennya. Ya. Atau dia duduknya mereng begini. Ya. Kan ada tuh bayi duduk Iya benar. senderan. Like a boss tapi Ya, pada nggak saat bagus dia juga duduk ya. begini, nelennya juga jadi susah. Oh iya. Gitu. Oke. Itulah pentingnya. Bayangkanlah kalau kita jadi bayi, kita mau nggak sih digituin? Iya sih. Gitu ya. Treat your baby like you treat yourself. Oke. Nah, selain kita duduk begini, kan dia udah mulai kuat pinggangnya. Tadi kan Ada. distribusi tekanan ada di meja, sebaris kayu ataupun meja tadi itu. Ya. Nah, sekarang si supportnya dihilangkan. Jadi 6 bulan sudah mulai tanpa pegangan. Oke. Ya, dia duduk. Nah, saat dia duduk kita cukup jaga kanan kirinya saja. Jadi ini anggap meja ya atau playmat ya. Ya. Anggap playmat, dia duduk kakinya tuh begini. Ya, begini. Nah, cuman ini kan pinggangnya agak rigid ya. Kalau bayi kan enggak rigid. Dia duduk. Nah,
Kita cukup jaga kanan kirinya saja. Oke. Nah, nanti kalau dia oleng ke kanan, ketahan ke tangan. Mm-mm. Oleng ke kiri, ketahan ke kiri. Lihat nih bayinya, kalau Feli latihan duduk di 4-5 bulannya oke, Mhm. si bayinya tuh nggak nyungsep banget. Oh, ya. Jadi udah bisa nahan badan dia. Iya. Nah, bendanya taruh di antara kaki dia. Oke. Taruh di antara kaki. Nanti dia bisa ngambil. Bisa juga benda-benda yang mulai ditambah, yang Bunyi-bunyi. teksturnya lebih banyak dan ada kerincingan-kerincingannya taruh. Oke. Nanti dia bisa ngambil bendanya. Nah, benda yang ditaruh sebaiknya jangan lebih dari 4. Oh, jangan lebih dari Karena kalau lebih dari 4, bayi itu jadi nggak bisa fokus. Oh. Fokusnya jadi terbagi dan bendanya jangan melewati garis kaki. Jadi kan dia duduk nih. Dia duduk begini nih, hap. Nah, Kejauhan ya. bendanya jangan taruh di depan kakinya dia. Kenapa? Karena nanti dia jadi nyungsep. Yang masih bisa dia jangkau gitu ya. Ya, jadi Oke. bendanya harus di antara Antara kaki kaki. dia. Aduh, Oke, maaf oke. ya kakinya. Ya, taruh di sini. Nah, hap begini. Nanti dia belajar ngambil. Terus dia belajar mindahin dari kanan ke kiri. I see. Ya, bisa juga dia mulai ngambilnya mainan-mainan yang bisa dia ambil, dia begini dia ngambil. Oke parents, sebentar nih, Feli punya informasi yang penting banget ya. Learning Time adalah brand edukasi anak yang dikembangkan oleh lebih dari 100 ahli berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam pendidikan anak usia dini untuk memaksimalkan perkembangan fisik, motorik, bahasa, sosial, dan juga emosional anak. Nah, setiap alat stimulasinya ini didesain sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak, terus juga aman untuk anak, yang pasti udah tersertifikasi SNI dan juga ISO. Parents, ada tambahan informasi nih. Learning Time First Steps Play Program ini adalah program stimulasi yang membantu parents dan juga anak supaya bisa bonding, play, and learn. Terlebih ada buku panduan parents untuk ide stimulasi dan alat stimulasi yang disesuaikan dengan usia dan juga milestone perkembangan anak mulai dari newborn hingga usia 30 bulan. Nah, sekarang kita lanjut ngobrol lagi sama dokter. Yuk. Dia ngambil. Nah, ini selama proses ini nih dok, kita perlu bantuin juga nih gini gitu, Nah. atau diliatin aja? Diliatin aja. Diliatin aja, jadi biar dia belajar sendiri gitu ya dok? Yes. Biar dia belajar. Makanya kan tadi saya bilang saat ada benda baru, jangan langsung ambil Iya, gitu, oke. jangan. Jadi biar bayinya ngelihat dulu, kasih dia waktu beradaptasi. Oke, jadi dia Jadi, observe juga ya. Ya, jadi bayi itu fasenya pertama kali itu dia akan observasi dulu, dia ngeliat dulu. Setelah observasi, dia mulai mendekati. Saat dia mendekati, dia mulai bermain. Saat dia sudah bermain, baru masuk fase safety. Oke. Gitu. Nah, disitulah mulai masuk di 6 bulan, mulai masuk muncul perkembangan sosial yang signifikan. Oh. Jadi bayi sudah mulai mengenal wajah orang, sudah mulai bisa melakukan defensif terhadap diri dia. Jadi nanti jangan kaget tuh, bayi usia 6 bulan ke atas, sebelumnya digendong orang tuh nggak nangis. Oke. Sekarang udah bisa nangis. Oh, udah tahu. Karena dia udah gitu. bisa membedakan tuh. Ini siapa? Ini siapa. Oh. Nah, disitulah masuk fase perkembangan sosial. Hmm. Sosial itu dia butuh waktu adaptasi 3-5 menit. Oke. Jadi setiap ketemu orang baru, siapapun orangnya tidak boleh langsung memegang. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti setiap ada yang memegang, sabar. Tahan dulu, tunggu dulu. Baik, saya butuh waktu 5 menit ya. Oke. Gitu. Dan si pengasuhnya harus bisa melindungi bayinya untuk tidak langsung dipegang. Ya. Karena kalau enggak Kaget akan itu. muncul fase defensifnya dengan cara menangis dan balik badan dia. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada bayi yang penakut. Dia cuman butuh adaptasi saja. Ya. Contoh analoginya gini aja. Parents contoh misalkan ya, parents salah satunya bundanya atau ayahnya datang ke suatu tempat. Di tempat itu dia nggak ada kenal sama sekali. Anggap dia nggak kenal sama saya nih. Terus tiba-tiba di tempat itu saya datengin tuh si bunda tadi. Kenalin dong, nama saya Yoga. Sekarang coba Feli mikirin. Apa yang ada di pikiran Feli saat saya mendekati Langsung Feli? ya kayak. Kan siapa nih? So Iya. kenal banget. Gitu. Bayi Pasti kan dia akan muncul suatu defensif dulu. ya. Kita akan screening dulu. Betul. Kalau kita orang dewasa kita lihat dulu dari atas sampai bawah, niat dia apa. Bayi juga sama, saat ada orang mendekat dia akan screening dulu.
Oh, mau Gitu. ngapain nih? Siapa nih? Benda juga sama. Kalau kita naruh benda, jangan bendanya langsung ditempelin ke Ditempel. tangannya, dibuang insya Allah. Kaget ya. Oh iya. Kalau nggak dibuang dia nangis takut. Oh. Gitu. Jadi cukup kita deketin bendanya, nanti dia akan ngambil Nyamperin sendiri. Saat dia sudah ngambil sendiri, ya baru dia gigit-gigitin tuh nyam 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 nyam. Oke. Gitu. Iya mungkin ini kali ya dokter ya. Orang-orang tuh kayak parents barangkali ya nggak sabar, pengen Ya. buru-buru diposting. kan. Ya kan anak aku pinter nih, nggak sabar, kasih dia waktu gitu ya. Ya, yang paling penting itu sebenarnya ya tadi, memang kunci utamanya vitaminnya vitamin S, sabar. Ah itu dia ya. Karena kalau ngomongin latihan, kadang nih, karena kita sudah mendapatkan informasi terlalu banyak, too much information, Yes. si parents tadi ini jadi menciptakan target-target yang ingin dia capai. Itu harusnya nggak usah ya dok ya. Ya, harusnya mah latihan aja rutin. Oke. Kerjakan aja rutinitas, ingat selalu masing-masing anak punya kecepatan perkembangannya masing-masing. Beda-beda ya. Ya. Soalnya kadang gitu ya dok, tuntutan sosial media gitu. Kok ngelihat, kok anak dia usia segini udah bisa gitu, kok anak aku belum, jadinya disodor-sodorin. Ya. Padahal nggak usah, nggak apa-apa Padahal ya. nggak usah, latihan aja rutin, konsisten. Mhm. Ya, ajarin benda-benda yang bisa dilatih. Oke. Nah, terus 6 bulan lagi, 6 bulan dia sudah mulai belajar grabbing. Oke. Ya, grabbing benda-benda yang bisa dia grab. Nanti macam-macam tuh. Ada benda yang bisa dia genggam. Mm-mm. Bentar. Nah, benda yang bisa dia genggam, inti utamanya adalah benda tersebut harus aman. Oke. Jadi syarat utamanya dia tidak boleh bisa ditelan dan sebaiknya tidak melukai. Jadi pilih yang pinggiran-pinggirannya itu tidak tajam. Kumpul ya benar. Ya, mau pakai benda begini boleh, mau pakai donat boleh, mau pakai yang benda begini boleh. Dia belajar nge-grabbing, nge-grab. Nah, aku sempet lihat tuh dok di sosial media ada yang pakai beras, kacang. Nah, kalau hijau, itu apa kayak sensorik. gitu. Itu lain lagi ya. Ya, kalau sensorik kan tadi nih yang benda-benda Yang di awal begini. ya. Nah, kalau 6 bulan selain dia belajar grabbing, dia juga belajar sensorik. Atau kalau kita pecah jadi 4 besar, gampangnya untuk sosial tuh 3-5 menit adaptasi. Untuk motorik halus dia belajar sensorik, belajar 4 tekstur utama. tadi ya, Teksturnya ada lembek, Lembek, kenyal, panjang, butiran. Lembek tuh bubur buah, kenyal tuh agar puding jelly. Butiran itu biskuit dihancurin, Oke. panjang itu mie, spaghetti, bihun. Oke. Gitu. Syaratnya kalau yang ada resiko tertelan itu harus yang food grade dan kalaupun ketelan itu makanan. Oke. Nah, kalau kita mau pakai yang tadi Feli bilang, itu kan nggak food grade. Nggak food grade. Syarat utamanya tidak boleh ditelan. Ya. Tidak boleh ada resiko tertelan. Oke. Ya kalau tanya dok, pakai beras gimana? Ya itu kan ada resiko Resiko. tertelan. Sebaiknya sih jangan. Jangan. Oke. Kalau mau pakai yang non food grade, yang bukan makanan, ya pilihlah benda-benda yang nggak bisa ditelan tapi bisa membantu tekstur tadi. Ya salah satunya mainan-mainan kayak gini. Ya, ya. Atau bisa juga mainan yang kayak gini tadi. Ah, tuh Ya ada gigit-gigitin ada tambahannya. Oh, Gitu. Oke. Nah, Sama ini yang buat Terus latihan yang menggenggam, grabbing. Latihan motorik kasarnya, latihan duduk tanpa bantuan. Sama sudah mulai tambahannya dia belajar dari tiduran ke duduk. Dari tiduran ke duduk dia sudah mulai bisa tuh. Bisa dengan bayangin anak aku mudah-mudahan udah nggak tiduran meledak ya, duduk informasinya banyak soalnya Enggak ini. sih dok, tapi benar gitu, maksudnya ini informasinya tuh sesuai dengan waktunya gitu kan, yang pelan-pelan Ya. gitu kan. Yang dibutuhkan kan tadi vitamin S ya, sabar sama Lain S. nggak usah terlalu banyak lihat sosmed deh, anak siapa bisa apa ya. Ya. Nah, latihan duduk. Latihan duduknya bisa 2 caranya. Kita pegang punggungnya, dia dudukin. Oke. Hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Masih sambil dipegangin ya. Ya, Oke. sebentar. Bertahap Ada udara ya. dulu. Bertahap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, habis itu tahan setengah duduk. Kayak orang sit up. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dudukin lagi. Oh. 5 kali duduk, 5 kali setengah duduk.
Nah, kalau dia udah bisa, latihan yang berikutnya bisa juga kita pakai tangan. Jadi pegang tangan kanannya, pegang kaki kanannya, kita miringin. Nanti si tangan kirinya akan ngedorong tuh. Set. Gitu. Dia ngedorong, dia duduk. Ya. Oh, dari satu. Hitung 5 detik. Oke? Ya. Nah, sebentar. Ini kita sterilkan dulu mainannya. Pindahin dulu. Ini berarti parents juga perlu perhatikan gitu ya. Beda ya sama tadi mau ngerollingin kan. Oh, ini kan begini. Beda tuh. Nah, kalau ini mau tadi dudukin. Mau dudukin sama nih, sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan tuh. Ya, pegang tangan, pegang kaki, miringin. Nah, dia ditarik gitu. Nanti bukan narik ya. Nariknya itu dia cuma nahan aja. Karena bayi itu nanti akan ada tahanan. Oh iya. Gitu. Jadi nanti parents terus bisa ngerasain tahanan bayi itu. Kalau pada saat kita nahan begini, bayinya ada tahanan, dia akan ngedorong, ya kita cukup nahan saja, bantu. Karena nggak boleh ditarik paksa pada saat dia lagi nggak mau. Jadi kita merengin, set, ya. Iya. Jadi kita harus ngerasain dia ada kayak dorongannya itu sendiri ya. Kalau enggak jangan kita paksa. Ya, coba pegang tangan saya nih. Ya. Coba Ferry tarik. Nah, sekarang tarik lagi. Oh iya. Nah, harus pas ada tahanannya. Baru ditarik. Oke, gitu. sip. Mudah-mudahan kebayang ya parents. Kebayang parents ya. Takutnya parents pas salaman lagi, coba dok. Salaman lagi. Ntar jadi kayak adegan film sore dok. Langsung kayak wah banyak banget nih informasinya gitu kan ya. Iya, saya udah balik ke masa lalu berapa kali tuh? Waduh, 55. Udah berapa set tuh ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang kita tadi kan 6 bulan. Nah, 7 bulan dia sudah mulai ada tahapan lanjutnya kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. 6 bulan pinggang bawah sudah kuat. Nah, sekarang saatnya lah kita melatih otot paha. 6 bulan tadi satu kurang Vel. Apa tuh dok yang belum? Lupa latihan merangkak Vel. Oh iya, merangkak. Lewat, maaf ya. Nggak apa-apa, tadi kan duduk kan udah. Nah, kita tengkurapin. Nah, kita stimulasi dia merangkak. Ada 2 cara. Pertama, mana yang tadi bantal. Oke, bantal. Bantal tummy kita time. taruh begini, kita taruh mainan-mainan di depannya dia. Oh, biar dia ngejar. Yes. Jadi dia ngejar, dia ngelihat. Nah, nanti dia akan onggong, shoot, maju. Onggong, shoot, maju. Kayak orang nyungsep gitu. Iya benar. Iya, tapi enggak ini dok, enggak nyungsep beneran tuh kan, gak ada kalau nyungsep nggak apa-apa. Kan dia buat ngedorong maju. Bisa dengan begini, tujuannya supaya dia belajar meninggikan badan dia. Atau bisa juga si pilonya ini kita hilangkan. Ya. Terus kita tengkurapin, kakinya bayi kita tahan. Oh, kakinya ditahan. Karena biasanya merangkak itu tahapannya ada 4. Yang pertama itu merangkak mundur. Itu 4-6 bulan dia ditengkurapin, dia udah mulai mundur-mundur tuh. Punten, anak saya kok mau 3 bulan udah gitu ya dok ya? Iya, nggak apa-apa, bagus. Oke. Hebat. Wah, luar biasa kembar. Sangat. Makasih. Dia mundur, pada saat dia mundur tahan kakinya. Nanti dia akan nendang, terus dia maju. Oke. Nah, supaya dia mau maju, itulah pentingnya kita gunakan alat-alat stimulasi yang baik, media stimulasi yang baik. Yes. Ya, media stimulasi itu macam-macam. Bisa ada benda-benda kayak gini, yang tadi ini ada suara-suaranya. Oke, nanti kita pancing juga gitu ya dok, biar dianya mau maju gitu ya. Ya, atau juga media stimulasi seperti bola gitu, atau media stimulasi kayak tadi tuh yang sensorik tuh. Nah, ini kita taruh ada suaranya, dia ngeliat. Sehingga dia belajar maju ke depan. Onggong maju. Nah, 4-6 bulan itu merangkak mundur. 6-8 bulan onggong-onggong, 8-10 bulan merayap, 10-12 merangkak dengan tangan dan kaki. Onggong-onggong tuh apa ya dok? Kakinya begini, gong-onggong, pantatnya ogel-ogel gitu loh. Uget-uget. Apa ya? Uget-uget. Uget-uget. Itu pantatnya goyang-goyang. Nanti dia nyungsep maju. Nah, nanti dia mulai merayap. Merayap udah bisa, hop dengan tangan dan kaki. Oke. Nah, jadi yang harus dipahami merangkak dan
latihan berdiri itu beriringan. Mm-mm. Bukan harus ngangkat dulu baru berdiri, enggak. Oke, enggak ya. Gitu ya. Dia beriringan, dikerjakan di waktu yang bersamaan. Oke. Nah, sekarang masuk yang 7 bulan tadi kan setelah latihan merangkak kita latihan berdiri. Aduh ya. Berdirinya berdiri dengan bantuan. Nah, Oke. nanti bayi secara naluri dia akan belajar untuk ngerambat sendiri. Oke. Jadi siap-siap tuh parents di rumah 6 Bareng-bareng, bulan mau kan? 7 bulan bayi sudah mulai tuh ada Pergerakan. ada pergerakan dia manjat badan ibunya buat berdiri Iya, atau dia di kasur megang kasur dia berdiri. Oke. Kalau ada bed rail dia pegang bed railnya dia berdiri. Oke. Ya. Jadi safety-nya tuh harus diperhatikan ya, Dan parents. karena dia sudah bisa ogel-ogel tadi tuh, dia udah mulai bisa guling-guling, sudah mulai harus hati-hati. Ntar jatuh. Ada resiko jatuhnya sangat tinggi. Ya. Jadi udah nggak bisa tuh ditinggal bayinya Ya. mau pipis sebentar dari di ujung, tahu-tahu udah di bawah. Aduh ngeri ya. Gitu. Jadi parents semuanya sudah harus ciptakan lingkungan yang aman. Bisa lepas dipan kasurnya, bisa Oke. pakein bed rail, bisa pakein kelambu, Oke. gitu. Ya atau taruh aja Ya. di playmate deh. Ya, nah dia udah begitu latihan berdiri, berdirinya kita pegang, jangan disangga tapi cukup Oke. begini. Ya. Nah supaya dia bisa bertahan berdiri, si parents ini harus memberikan Apa media ada? stimulasi di depan dia nih, Oh. atau kasih dia pegangan. Kasih dia pegangan tangan 1, pegang apa, tangan 2, pegang apa, buat dia fokus ke tangannya. Jadi dia bisa bertahan menahan badan dia. Oh. Atau media stimulasi di depan dia. Gitu. Oke. Sehingga dia bisa fokus. Nah, latihan berdiri ini 15-30 menit nih. Oh lama juga ya. Ya. Nanti kalau udah mulai berdiri 8 bulan mulai melangkah. Mulai melangkah. Caranya bisa kita bantu dengan tangan, kita majuin si bayinya, atau kita bisa taruh dia di galon atau sofa, dia pegang, Iya. dia dorong galon atau sofa, Uh-huh. atau bisa beliin dia push walker Nah itu. atau galon walker, Galon walker aja ya yang Ya. lebih gampang ya. bukan baby walker. Oh lain ya. Kalau baby walker tuh dia berada di tengah, dia jalan. Oke. Nah, di 9 bulan baru mulai melangkah dengan pegangan. Nah, 9 bulan mulai melangkah dengan pegangan, 10-11 mulai berdiri tanpa pegangan, 12 bulan ke atas mulai berjalan tanpa pegangan. Ya ampun. Gitu. Ya ajaib ya. Ajaib, iya benar. Dan itulah gunanya alat-alat stimulasi tadi supaya membantu mereka fokus. Jadinya mereka terstimulasi untuk perkembangannya tadi itu ya, Dok ya. Yes. Nah, karena dia 6 sampai 12 tadi per 3 bulan, tadi kan itu baru motorik kasar. Yang motorik halusnya dia belajar 6-7 bulan menggenggam. Ya, 7 bulan 8 bulan dia sudah mulai belajar mencubit. Oh. Mencubitnya latihannya gunakan media stimulasi atau alat stimulasi yang bisa buat dia nyubit. Tadinya ngambilnya 4 jari Lebih kecil lagi. sampai bisa jadi 2 jari. Oh. Atau bisa juga pakai yang sederhana, pakai buah, dipotong kotak-kotak kecil, dia ngambil, ngambil, naro. Oh jadi tadi tahapan gitu ya parents ya, ada menggenggam, banyak. grabbing, Grabbing, pinching. pinching. Jadi Oke. 4 jari sampai bisa 2 jari. Biar ntar kalau makan nasi padang dia bisa Nah. gini nggak pakai sendok doang ya. Dilatih sejak bayi ternyata Betul. parents ya. Nah, nanti ada begini, ada lagi fase yang satu lagi, bayi Apa itu di 8 bulan mulai muncul fase trajektori atau ngelempar. Semua kan dia lempar. Oh. Jadi dia megang benda, dia ngelihat, dia lempar, dia cari bendanya jatuh kemana. Oke. Itu di 8 bulan udah mulai. 9 bulan mulai belajar naro. Oh. Mulai belajar naro. Nah, naro kita bisa gunakan benda-benda yang bisa kita media simulasi yang bisa kita pakai untuk dia menaruh. Ya. Jadi kasih dia tekstur-tekstur media simulasi yang macam-macam. Bentuk-bentuknya lain, dia belajar tuh. Ada benda gini dia masukin. Oke. Gitu. Jadi nggak cuman grab tapi juga dia naruh Ya, tadi itu. Ini dimulai di 9 bulan dia mulai bisa naruh. Jadi setelah dia fase throwing kan tangannya kebuka. Nah, dia jadi fase placing. Placing itu dia minimal naruh dulu. Beli rak atau box kecil, alat simulasinya dia taruh. Oke. Ya.
Atau benda-benda shape holder kayak gini dia naro-naro. I see. Gitu. Nah, nanti di 12 bulan dia baru mulai tuh. Tadinya bendanya media stimulasinya yang bentuknya nggak spesifik, dia mulai belajar. Iya. 12 bulan ke atas tuh dia mulai belajar memindahkan benda ke benda spesifik. Oh. Kalau ini kan dia tinggal masukin aja. Nah, benda spesifik itu contohnya kayak donat dia masukin atau benda-benda dari yang gede sampai yang kecil kayak gitu ya. Dia masukin nih, dia mulai belajar masukin, ada fokus dia nih, ada buletan, dia masukin, dia ngelihat. Dia masukin, dia ngelihat. Berarti bertahap juga ya parents ya. Jadi nggak langsung gitu loh. Nah, supaya dia bisa masukin begini, makanya dia harus belajar yang fase grabbing dulu, sama fase pincing dulu. Kan ini kan pincing. Oh iya. Oh, karena kan dia bendanya bentuknya beda-beda. Beda-beda. Dia harus bisa menggenggam benda itu dengan baik. Dan saat dia begini, dia harus melewati fase yang masukin tadi taruh sebelumnya. Dulu. Saat ini dia sudah bisa, dia baru bisa nih. Oh, ini ada bolongannya, saya harus masukin. I see. Ya, masukin. Nah, itulah pentingnya gunakan media alat stimulasi yang bisa membantu bayi. Iya. Untuk dia belajar latihan-latihan tadi. Ini hubungannya ke fine motor. Motorik halus dia belajar naro. Atau bisa juga stacking balok. Stacking balok, ini dijadiin balok. Misalkan kita susun, nanti dia jadi 4 gitu. Iya. Dia naro. Ini butuh kesabaran. Yes. Atau bisa juga pakai alat-alat yang kayak gini nih, Feli. Oke. Misalkan dia ada mainan, dia belajar nih. Kan ini ada benda, ada bentuknya. Nah, dia masukin krayon. Oke. Gitu, masukin. Dia masukin gitu. Kalau kita mau kasih hadiah gitu misalnya sama bayi gitu, temen gitu, kita juga harus tahu ya usianya berapa, dia lagi di fase apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan karena udah dikasih tahu sama dokter yoga juga di sini, parents jadi lebih tahu baik untuk anak sendiri maupun untuk keluarganya atau teman-temannya ya. Nah, betul. Oke. Nah, jadi 12 bulan tadi tuh mulai belajar nyusun, tadinya naro ke tempatnya, terus nyusun balok, satu lagi tuh puzzling. Puzzling, oke. Ya, puzzling itu benda-benda yang bisa dia sesuaikan sesuai dengan bentuknya. Sama dia udah mulai belajar mencoret-coret. Oh, ini warna-warna gitu juga ya, bisa ya. Jadi bisa pakai media stimulasi yang bisa buat mencoret-coret. Oke. Misalkan ini ada benda-benda begini, dia giniin, keluar warna. Nanti dia ngeliat, wih berubah warnanya nih. Oke. Gitu. Sambil diajarin nih, apa ya ini ya? Oh, ada matahari. Mana burungnya? Jadi sambil menyelam minum air. Betul juga. Sambil latihan motorik halus, sambil latihan berbahasa. Oh iya, biar nggak Gitu. speech delay. Iya, karena tadi latihan berbahasa di 12 bulan dia mulai belajar mengucapkan 10 kata lengkap. Jadi pelan-pelan tuh dari 2 kata naik jadi 5 kata, 18 bulan itu sampai 10 kata lengkap. 10 kata lengkap. Cara ngajarinnya, si bayinya dia harus sejajar dulu. Mata bayi sama mata Mata kita. pengasuh harus eye level, sejajar. Nah, saat sejajar dia harus ngelihat benda, dia ngelihat artikulasi. Oke. Gitu. Jadi misalkan nih, ini pulpen. Oh. Nah, dia harus ngelihat pulpen, ngelihat pulpen, bendanya dia ngelihat artikulasinya. Oh. Ini pulpen. Berarti Gitu. punten dok, nggak bisa sambil dia lagi tiduran ya? Iya, jadi kalau mau latihan berbahasa jangan dia begini, terus dibacain dia ngelihat. Nggak kelihatan, dia nggak tahu. Nanti dia pintar, mana matahari, dia tunjuk. Oh. Pas ditanya ini apa, dia nggak bisa Nggak bisa ngomong. Oh. Karena dia nggak ngelihat artikulasinya. Jadi kalau mau ngajarin dari buku atau gambar, warnanya Eye yang level. begini. Oke. Dia ngelihat benda, dia ngelihat artikulasi. Oke. Gitu ya. Ya. Sampai 10 kata lengkap. 10 kata. Selama proses itu tidak boleh ada layar. Screen time. At all, no. No screen time ya. Ya. Oke. Nah, media-media stimulasinya macam-macam. Bisa dengan tadi sambil motorik halusnya jalan dia ngelihat, bisa sampai buku-buku. Buku-buku dikasih lihat ada gambar apa nih? Singa. Ini apa ini singa? Ini apa nih? Oh, ada
oten, ada hipo. Oke. Diulang-ulang dia ngelihat. Nah, iya. Ini yang paling penting tuh tadi ya, eye level tadi eye itu ya. levelnya. Karena gini, coba Feli bayangin jadi bayi. Kan tadi prinsipnya parents Treat your rawatlah bayi seperti kita merawat Diri diri kita sendiri. sendiri. Nah, sekarang bayangin ini jadi bayi, ngomong sama orang, orangnya palanya lebih tinggi. Coba ngomongnya palanya begini. Oh, oke. Siap ngomong, Feli harus ngedongak. Hmm. Jadi dia nggak bisa pegang, pasti dia akan jadi nunduk. Nunduk. Oh. Sehingga dia hanya mendengar suaranya saja, tapi tidak melihat gerakan mulutnya. Sedangkan bayi itu harus belajar gerakan mulutnya juga. Oke. Jadi eye level itu sangat penting. Penting. Oke, Gitu. dokter. Nah, yang terakhir 12 sampai 18 bulan tadi motorik kasar. Motorik kasar tuh dia belajar berjalan tanpa pegangan. Sama stimulasinya bisa kita berdiriin, kita lepas, terus kita kasih mainan buat dia mendekat. Nah, selama dia berjalan tanpa pegangan tadi, si alat stimulasi ini nggak boleh ada di bawah. Oh, Gitu. karena Dia ntar dia harus ada- jadi nunduk atau Jadi dia mau merangkak turun lagi. ke bawah, Heeh. terus ditinggiin sebahunya dia. Oke. Jadi dia akan belajar mengambil. Oke, ayo Benda sini tadi. gitu. Oh, Nah, dia udah bisa berjalan tanpa pegangan, mulai mundur. oke. Mundur udah bisa, latihan naik turun tangga. Dari ngerambat sampai berdiri. Oke. Berdiri udah bisa, latihan jumping. Oh. Oke, itu sampai 18 bulan. Nah, di 18-24 bulan mulai tuh dia belajar yang lebih spesifik lagi. Oke. Dia udah mulai tuh yang tadinya cuman masukin yang asal, dia sudah mulai shape shiftingnya udah mulai sesuai dengan shape-nya. Cari bendanya yang mirip. Oh, ini sama, dia masukin segitiga ke segitiga. Berarti kalau belum sampai di usia segitu dia main masukin aja juga nggak apa-apa ya, nggak harus sama shape-nya gitu Nggak ya. apa-apa. Nah, kalau sudah di 18 bulan ke atas dia sudah bisa nyusun dengan baik, naruh dengan baik, baru mulai tadi tuh puzzling sama sesuai dengan benda-benda Bendanya, tadi. bentuknya. Oh, Atau yang tadi tuh mana tuh? Nah, Juga bisa dia masukin masuk atau benda yang lain lagi, stimulasi yang lain lagi. Nah, ini yang tadi yang krayon dia masukin. Dia sesuai dengan bentuknya. Oh, gitu dokter. gitu. Atau bisa juga selain dia belajar masukin sesuai dengan bentuknya, dia sudah mulai belajar peran. Oh, gimana Udah tuh mulai itu maksudnya? bisa diajarin peran. Dia main jadi dokter. Oh, jadi aktor ya? Oh, menjadi. Kita beliin alat-alat dokter. Kalau misalkan saya dokter anak, kita beliin stetoskop kecil, ada termometer, dia periksa. Coba dong, papa sakit nih. Ayo, coba periksa, dia dengerin. Oh, kedengeran gitu. Oh, panas, dipegangin kepalanya gitu. Atau bisa juga kayak kita lagi melihara binatang gitu. oke. Misalkan contoh, misalkan ada mainan-mainan atau alat-alat simulasi yang bisa kita bantu untuk dia belajar role play. Contoh misalkan kayak gini nih, misalkan dia lagi sedang melihara landak, misalkan dikeluarin. Nah, ada landak, coba sisirin landaknya, disisirin sama dia. Coba kasih makan, nanti ada makanannya. Coba Reza Rahadian sejak dini ya anak-anak saya nanti ya. makan ya. pisang, nyam 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 nyam. Oke. Gitu. Jadi dia, si landaknya ngantuk, tidur dulu yuk, tidurin masuk. Gitu. Kalau tidur supaya dia bisa nafas, kepalanya harus keluar. Nah, dia keluar, cuing. Nah, Oke. nafas. Kayak gitu ya. Ya. Seru banget ya tapi dokter ya. Aku tuh Iya. ngebayanginnya kayak nanti aku sama anak-anak aku gitu udah mencapai di usia segitu tuh kayak wah banyak banget sih yang Iya. bisa dilakukan gitu ya. Betul. Jadi media simulasi itu banyak yang bisa kita explore. Alat-alat simulasinya banyak yang bisa kita explore untuk Ya. membantu perkembangan bayi. Oke. Gitu. Nah, di 24 bulan baru mulai belajar yang lebih advance skill. Dia udah mulai belajar problem solving. Wish. Problem solving tuh dia udah mulai tuh belajar pada saat dia naro atau pakai benda stimulasi yang safe shifting ini, misalkan pas kita mau taruh di sini dia udah bilang salah, dia harus naruhnya di yang segitiga. Jadi makin berkembang cara berpikirnya. Jadi secara Gitu. emosionalnya juga lewat si alat stimulasi ini juga bisa dilatih gitu ya dok ya? Nah,
Terus di 24 bulan juga sudah mulai bisa kita kenalkan suatu perasaan. Nah, Jadi ada perasaan emosi marah. Kalau misalkan dedenya, dede kenapa? Dede takut. Nah takut tuh nggak apa-apa. Kasih lihat gambarnya, ini takut loh. oke. Atau nanti misalkan apalagi marah. Nah saat dia mulai belajar emosi tadi, nah parents sudah mulai harus belajar gimana caranya manajemen emosi seorang bayi. Oh, Manajemen emosi seorang bayi itu pertama, setiap bayinya marah selalu ekspresikan atau releasing dulu. Jadi Oke. biarkan bayinya nangis dulu. oh, jadi kalau misalnya tantrum kan biasanya tuh Ya, ya, sampai guling-guling kayak atau apa, jadi jangan langsung di cup Ya biasanya gitu. pas lagi begitu kita peluk bayinya atau peluk anaknya. Biar nangisnya nggak apa-apa, nangis udah belum Oke. nangisnya. Oke. Sehingga saat bayinya emosi itu ada 3 fase. Pertama tuh dia akan fase emosinya muncul naik, terus emosinya akan bertahan fase plato, Oke. terus kemudian turun. Turun. Dia menenangkan diri dia. Nah saat dia marah tidak boleh dialihkan, karena kalau dia dialihkan dia tidak bisa melakukan manajemen emosi yang baik. Karena dia tidak terbiasa menenangkan diri dia sendiri. Jadi pada saat begitu peluk bayinya, udah belum. Tanya, Dede Pengen ngomong kenapa? dok, bayinya tuh pegang mikrofon. Iya benar. Udah belum. Nanti Oke. kalau udah belum, Dede kenapa? Dede sedih. Tanya. Oh. Dede marah. Nah itulah pentingnya dikenalkan perasaan-perasaan tadi dengan media stimulasi. Stimulasinya. Jadi kita beli alat-alat atau media stimulasi yang membantu Iya. untuk mengenal dia rasa takut, ada rasa marah. Nanti sedih. kita jelasin, kalau kamu marah tuh kamu rasanya kayak pengen teriak, kamu kepalanya kayak panas, nafasnya kalau ngos-ngosan tuh itu tandanya kamu lagi Marah. Oke. Oh kalau kamu lagi takut tuh tandanya kamu menjauhin, ada perasaan ingin lari. Oke. Gitu. Jelasin sehingga setiap dia memunculkan emosinya, kita validasi emosinya. Ya, Dede sedih nggak? Oh Dede sedih kenapa? Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Gitu, jelasin alasannya. I see. Gitu. Dan dia harus belajar bahwa nggak semua yang dia mau harus selalu diturutin. Nah, ini penting banget buat Itu tuh parents. dok. Jadi saat bundanya ngomong A, ayahnya juga harus ngomong A. Oke. Jadi jangan nanti salah satu akan menjadi guardian angel. Iya. Karena nanti si bayi dia akan bingung. Mhm. Gitu. Dan dia mulai belajar bernegosiasi. Negosiasinya itu bisa dengan cara menangis, Oke. dia teriak. Yang kedua dengan berteriak. Yang ketiga negosiasinya dengan melempar benda. Oke. Yang keempat negosiasinya dia dengan mukul. Oh. Kalau bisa jangan sampai yang ketiga dan keempat. Karena kalau Iya. sampai ketiga dan keempat, wah si Bahaya bayinya tuh dong. tandanya aturan di rumahnya tuh gray zone semua. Bisa dilanggar semua. Dia tahu dia bisa menggoyang aturan Semuanya ya. Iya. itu. Gitu. Dan Oke. uniknya bayi di usia segini, larangan adalah perintah, perintah itu adalah larangan. Jadi kalau misalkan kita nih ada nih stop kontak, dia deketin, jangan stop kontak, misalnya gitu ya. Dia malah makin penasaran tuh, Iyalah. sih gua nggak Kenapa? boleh? Gitu. Kadang dia ngenyek tuh, dia deketin, stop kontaknya, dia lihat tuh. Emang kenapa ya kalau gue deketin? Kalau gue stop iya benar-benar. Nah, dia Mak, yang ngelihat kesetrum. respon dari si pengasuhnya. Oke. Nah, yang harus dilakukan pengasuh ada 3 hal yang utama. Pertama, jauhkan, hentikan kegiatannya. Jadi kita ambil, jadi dia tahu gerakan itu Tidak boleh. Yang kedua, responnya harus datar. Oh. Karena saat respon kita ada suatu hal yang nadanya Nada tinggi. berubah, nada tinggi atau nada rendah, dia akan menganggap itu suatu respon yang menyenangkan buat dia. Oh. Sehingga gitu. makin dia buat. Oh. Gitu. Yang ketiga, lakukan secara berulang, rutin, konsisten. Muscle memory. Nah, sehingga nanti dia mau Ingat. tahu, oh nggak boleh. Oke. Gitu. Ya. Nah, gitu. atau bisa juga nanti selain emosional, dia udah mulai muncul namanya fase terrible 2. Apa itu dok? Terrible 2 atau fase terrific 2. Di media sosial ada 2. Ada ya itu antara terrible atau terrific lah ya. Jadi anak tuh udah mulai
takut. Jadi misalkan anaknya lagi duduk nih, orang tuanya jalan, dia takut ditinggal tuh. Oh. Ya, anxiety separate syndrome. Atau satu lagi bisa juga tantrum tadi. Iya, Nah, iya. tantrum salah satunya buat emosinya ya tadi tuh. Heeh. Ekspresi, validasi sama jelaskan. Nah, iya biasanya tuh kan kayak misalnya anak jatuh, jangan dibilang, oh jatuh ini mejanya nih ya, atau kepentok mejanya nih nakal nih ya, ini katanya jangan kayak gitu ya dok ya. Jangan, makanya kalau udah jatuh yang mana yang sakit, ini yang kakinya yang sakit ya. Oke. Tadi jatuhnya gimana? Dia harus bisa menjelaskan. Mm. Sakitnya di sini. Di sini dok. Nah, itu dia harus bisa tahu tuh jelasin. Oke. Ya, secara garis besar sih itu. Nanti bisa juga kita berikan buku-buku bacaan yang lain, media stimulasi yang lain. Contoh nanti ada buku media stimulasi yang buat latihan berbahasa. Nanti ada gambar-gambar singanya. Ya. Ada lagi media simulasi yang bisa kita center terus keluar cahaya. Nanti ya. ada tuh gambarnya gitu. Atau buku-buku yang lain, buku simulasi yang lain contohnya misalkan Oh yang buat ada dia tekstur-teksturnya megang, ada juga. teksturnya. Nah, itu bisa mulai pelan-pelan diajari dengan media stimulasi yang lain-lain. Jadi nanti parents harus explore Ya. media stimulasi apa yang bisa kita berikan sesuai dengan usia bayi. Dan media stimulasinya itu tuh ada banyak. Jadi parents nggak usah terlalu pusing yang kayak aduh aku apa lagi ya. Dan Ya. itu tuh ada sesuai usianya. Kayak yang tadi dipraktekin sama dokter yoga juga ternyata ada media stimulasi yang bisa dipakai sampai lumayan lama gitu kan ya. Jadi nanti satu media stimulasi itu biasanya buat perkembangan bayi itu nanti dia akan progres sesuai dengan perkembangannya dia. Gitu. Jadi pentingnya kita memiliki media stimulasi ini supaya menghindari anak-anak kita dari si screen time itu tadi Oh juga, iya, ya karena kan? begitu jeleknya screen time buat bayi. Itu dia. Wah, Gitu. ini luar biasa. Udah banyak banget yang kita pelajari dari masih 0 tadi baru lahir sampai usia berapa tadi? 24, 30. 24 bulan sampai 30 bulan. Oke, dan itu semuanya bertahap, pelan-pelan. Sambil kita lihat juga kira-kira di usia berapa bulan gitu ya, parents udah bisa cek nih, oh nih kayaknya kurang nih kayaknya stimulasinya nih, harus ditambah atau bahkan harus diperiksakan ke dokter anak kayak gitu ya dok ya. Ya betul. Yang titipan saya yang paling penting adalah Apa nih? pertama, rawatlah bayi seperti merawat Diri sendiri. Yang Oke. kedua, mulailah untuk aware terhadap tumbuh dan berkembang bayi. Tumbuh itu dilihat dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Ya. Berkembang itu dilihat dari kemampuan bayi sesuai dengan usia perkembangannya dia. Bisa lihat di milestone-nya bayi, bisa lihat di buku KIA, bisa lihat di aplikasi. Yang ketiga, masing-masing bayi mempunyai aspek pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing. Jadi kerjakanlah sesuai dengan semampunya bayi. Oke, dan tiap bayi, tiap anak beda-beda gitu ya. Ya. Jadi kita jangan fokus, oh kok dia udah bisa ini, kok bayi aku belum. Ya udah emang mungkin belum saatnya aja gitu. Dan tadi yang dokter bilang harus sabar ya. Oh iya, sabar. Oke. Oh ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari parents ternyata. Oke. Nah, karena dari tadi kita ngobrol ini adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini ada pertanyaan. Ada nggak sih hubungannya stimulasi di 1000 hari pertama kehidupan dan kecerdasan anak? Nah, ini dari Stella. Oke. Nah, kalau ngomongin stimulasi ada atau tidak sangat berpengaruh. Jadi gini, kan di 1000 hari pertama kehidupan itu otak bayi itu lagi tumbuh dengan pesat. Ya. Jadi ternyata di 0 sampai 2 tahun itu otak tuh 80% tumbuhnya di usia segitu, Pel. Oke. Gitu. Nah, supaya dia bisa tumbuh dia butuh 3 hal. Pertama nutrisi, Oke. yang kedua stimulasi, yang ketiga lingkungan. Nah, nutrisi itu dia harus dapat tadi tumbuhnya harus bagus. Berat badan naik bagus, lingkar kepala bagus, tinggi badan bagus. Stimulasi di situ perannya. Karena saat dia tumbuh otaknya kan tumbuh. Otak itu kan harus disambung-sambungin. Ya. Dia ada kabel-kabelnya namanya akson atau terbentuk sinaptogenesis bahasa medisnya. Ya. Nanti bisa di googling sinaptogenesis itu apa. Nah, pada saat dia belajar stimulasi, dia terbentuk kabel-kabel tadi untuk menghubungkan otak-otak yang sudah ada. Itulah pentingnya stimulasi. Dan pentingnya menggunakan media stimulasi yang sesuai. Oke. Sehingga bayinya bisa tumbuh dan berkembang optimal. Supaya dia bisa
tumbuh dan berkembang dengan baik, Mm-mm. butuh lingkungan yang baik. Itulah support sistemnya parents untuk belajar, mengetahui apa yang harus dilakukan dan harus satu kapal yang sama. Jangan masing-masing mementingkan egonya masing-masing. Iya. Kunci utamanya Sabar. ya. Oke. Nah ini berarti penting banget juga ya soal lingkungan. Jadi parents gitu, ayah, bunda, tantenya, omnya, kakek, nenek semuanya harus punya semangat yang sama supaya tumbuh kembang anak-anak kita itu juga jadi lebih optimal dan sesuai dengan usianya. Itu juga yang paling penting ya dok ya. Betul. Oke, kalau gitu nih terima kasih banyak buat Dokter Yoga udah memberikan banyak sekali informasi. Ini jadinya menstimulasi otak saya, Dok. Ya. Untuk menstimulasi anak saya nantinya Gitu. ya. Yang ada 2 itu ya, yang saya juga suka ngebanding-bandingin tapi tidak boleh ya. Jadi semangat pokoknya buat parents, kita stimulasi, kita pantau terus tumbuh kembang anak kita. Jangan lupa juga untuk mungkin konsultasi Ya, kalau misalnya bingung-bingung ya. Nah, nanti buat parents sendiri kalau misalnya punya pertanyaan atau pengen tahu lebih lanjut lagi, bisa juga cek nih ya, follow Instagramnya @learningtime.id. Nah di situ udah banyak sekali informasi-informasi. Jadi di TikTok juga ada. Instagram dan TikToknya dokter juga boleh loh dikasih tahu nih ya, biar bisa konsultasi nantinya nih parents ya. Apa dok? Instagramnya yogayandika_SPA, untuk TikToknya yogayandika_SPA. Betul. Kalau pengen bingung bersama-sama saya juga boleh @NONAFELI ya. Sekalian jadinya. Ya. Mari kita bingung bersama tapi cari tahu bersama di learningtime.id dan juga cek ke Dokter Yoga. Terima kasih banyak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan sama parents nih dokter? Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jangan lupa dipraktekkan dan ingatlah yang diasuh adalah anak kecil. Rawatlah seperti merawat diri sendiri dan kuncinya harus sabar. Oke. Ya. Baik kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Ya agak bingung nih kita ya atas Iya, bawahnya nih. salah. Ya. Sampai ketemu lagi di curhatan Learning Time selanjutnya. Dadah.